Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Danika Syaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin dan Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun tradingan terbaru. Tepatnya saya mulai sekarang ya, hari Selasa sampai 7 hari ke depan ya, kira-kira seperti itu ya. Tentunya masih di bulan Januari 2025 saat ini. Untuk temanya sendiri, saya akan mencoba mendeteksikan ya ataupun menerawangkan bagaimana situasi ataupun kondisi kalian saat ini sampai 7 hari ke depan ya. Oke, bagaimanakah nantinya? Ya silakan ditonton, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Saya tarik dulu ya untuk energi kalian semua. Oke sobat ya, sekarang saya akan mencoba untuk memberitahukan ataupun menginformasikan ya. Ingat ya, ini bersifat general reading ya. Jadi tidak ada istilahnya untuk zodiak A, untuk zodiak B, untuk zodiak C, tidak ada ya. Ini saya tarik semua ya energi kalian yang sudah bergabung di channel Ruang Batin. Oke, sekarang kita lihat dulu ya bagaimanakah situasi dan kondisimu mulai sekarang ya, hari Selasa sampai 7 hari ke depan. Kita lihat ya. Ini saya awali dengan asmara dulu ya. Di sini muncul petunjuk demun ya. Kartu utama muncul demun. Ada matahari dan bulan bersamaan sama 3 hewan ya di bawahnya. Terus dikonfirmasi muncul petunjuk desan. Ada anak kecil naik kuda disambut kehangatan matahari.
Oke ya, ini kalau saya rasakan energi dari semua sahabat di channel Ruang Batin ya. Di sini kelihatannya kalau untuk asmara sih situasi ataupun kondisi saat ini ataupun sampai di 7 hari ke depan ini kelihatannya kok saya merasakan banyak sekali ya asmara kalian itu yang sedang adanya sebuah problem, adanya sebuah masalah-masalah. Di sini saya rasakan seperti ada keheningan ya, ada suatu pemikiran ataupun kalian itu terbawa oleh apa ya, oleh pemikiran-pemikiran yang mungkin bisa saja membuat kalian cemas, membuat kalian was-was. Itu yang saya rasakan di sini. Kenapa seperti itu? Ya karena jelas ya, saya merasakan untuk kebaikan asmara kalian, untuk kestabilan asmara kalian, ini yang saya rasakan banyak orang-orang yang tidak suka ataupun tidak senang melihat kebahagiaan kalian menjalani hubungan asmara sama pasangan. Kira-kira seperti itu. Entah kalian yang masih lajang ya, ataupun mungkin yang masih pacaran, ataupun kalian yang sudah menikah. Nah ini harap waspada gitu loh. Karena saya merasakan jelas di sini ya, adanya sebuah kesulitan, adanya sebuah hambatan, sepertinya ada sebuah kesunyian, keheningan gitu loh. Jadi serasa asmara kalian itu kurang bisa gairah lagi di sini gitu loh. Kira-kira seperti itu. Banyak ini orang toksik, orang iri. Nah, kira-kira seperti itu. Itulah yang menyebabkan kenapa asmara kalian kurang bisa apa ya, kurang bisa enak kalian rasakan gitu loh. Kurang bisa sesuai ekspektasi kalian. Nah, terus di kartu konflik muncul petunjuk desan. Nah, ini memberikan sinyal ya. Insya Allah lah, ketika mungkin kalian lebih bersabar lagi, ataupun mungkin lebih waspada lagi. Ya. Di sini kelihatannya bakal ada sebuah perubahan gitu loh. Asalkan satu, jangan sampai terpancing emosi ya. Ketika mungkin kalian mendengar berita ataupun informasi yang tidak jelas ya, yang tidak akurat, jangan terlalu dipercaya. Takutnya kan itu fitnah. Nah, nanti kalian bisa apa? Bisa ada selisih paham sama pasangan kalian. Kira-kira seperti itu ya. Sekali lagi, ya, ini kelihatannya akan ada perubahan asalkan kalian lebih waspada lagi. Harus bisa menyikapi secara dewasa, penuh kesabaran ya. Seperti itu. Biar apa? Biar asmara kalian itu bisa kembali pulih. Nah, katakanlah seperti itu ya. Karena desain di sini insya Allah lah apapun itu nantinya akan ada perbaikan, akan ada perkembangan ya, akan ada perubahan di mana yang tadinya ada sebuah konflik, ada sebuah masalah di sini kelihatannya akan terselesaikan. Asalkan satu yaitu tadi ya pesan saya harus lebih waspada, harus bisa menyikapi secara dewasa, jangan utamakan emosi ataupun dikendalikan ego kalian masing-masing. Kira-kira seperti itu. Oke ya, sekarang kita lihat untuk pekerjaan kalian semua di sini. Di sini pekerjaan ataupun karir ya, muncul petunjuk 4 tongkat. Ini 4 tongkat tertancap dihiasi sama bunga-bunga ya di sini ya. Dikonfirmasi muncul petunjuk Four of Pentacles. Ada seseorang duduk sedang apa? Sepertinya ada 4 koin juga ya di sini ya. Oke ya. Ini kalau saya rasakan energi dari semua sahabat di channel Ruang Batin tentang pekerjaan ataupun karir ya. Dimana kelihatannya kalau tentang pekerjaan sih saya rasa masih cukup bagus ya. Gitu loh. Dalam arti mungkin beberapa dari kalian ya ataupun komunitas terbesar ini akan mendapatkan sebuah kabar baik lah ataupun kejutan-kejutan. Mungkin yang dulu ataupun kemarin ya sempat mungkin mengejar target tetapi belum bisa, mungkin mewujudkan harapan impian masih sulit, apalagi keberhasilan kesuksesan masih betul-betul sangat-sangat tidak memungkinkan. Nah, di sini insya Allah ya komunitas terbesar akan adanya sebuah kejutan baik, akan adanya sebuah perubahan di sini. Ini secara ingat ya, ini semua secara general reading. Harap diresonankan sendiri-sendiri. Kira-kira seperti itu ya. Yang jelas di sini akan ada perubahan kok di sini. Itu tadi loh. Insya Allah yang sulit
akan mencapai target, akan bisa mewujudkan harapan impian, apalagi keberhasilan kesuksesan. Kelihatannya akan ada roda perputaran di sini. Yang kalian semula di bawah, insya Allah akan bisa di atas lagi di sini. Kira-kira seperti itu ya. Ini kartu utama. Untuk kartu konflik muncul petunjuk 4 koin. Nah, di sini saya juga merasakan apa? Di sini saya juga merasakan untuk semua energi sahabat di channel Ruang Batin ya. Kelihatannya apa ya? Kalian itu kelihatannya ingin menjaga gitu loh. Ingin menjaga pekerjaan kalian ataupun karir kalian, jangan sampai meskipun sedikit masalah itu akan menyebabkan sampai kacau, sampai melebar kemana-mana. Kalian tidak mau itu di sini. Makanya saya rasakan di sini jelas ya, tidak bisa dibohongin. Ini banyak loh ya. Sekali lagi ini sangat banyak sekali yang saya rasakan energi dari semua sahabat di channel Ruang Batin kelihatannya sedang lagi berfokus, lagi berkonsentrasi, dan kelihatannya lagi ingin menjaga agar bagaimana masalah pekerjaan ataupun masalah karir biar tidak ada sebuah problem, biar tidak ada sebuah masalah. Meskipun itu kesalahan kecil, kelihatannya kalian tidak mau seperti itu. Nah, makanya di sini sangat bagus ya adanya sebuah rasa penjagaan, mungkin adanya sebuah rasa kefokusan agar apa? Itu tadi kalian tidak ingin ataupun kalian tidak berharap adanya sebuah problem yang nantinya bisa membuat kacau atau membuat ribet di masalah pekerjaan ataupun karir di sini. Ini yang saya rasakan loh ya. Jadi masih dibilang apa ya, cukup aman lah ya. Ketika ada masalah, insya Allah tidak terlalu mengkhawatirkan di sini. Karena apa? Karena jelas energi kalian yang saya rasakan kalian sedang ingin menjaga itu semua. Nah, kira-kira seperti itu ya. Sekarang kita lihat ya untuk faktor keuangan ataupun kerezekiannya sampai di 7 hari ke depan. Ini kartu utama muncul petunjuk desan. Ada anak kecil naik kuda putih disambut kehangatan matahari. Terus dikonfirmasi muncul petunjuk Three of Swords. Ada 3 pedang menusuk hati ya di sini ya. Three of Swords. Oke ya. Ini kalau saya rasakan energi dari semua sahabat di channel Ruang Batin ya. Sekali lagi untuk seputar ataupun untuk faktor keuangan ataupun rezeki. Dimana kelihatannya di sini banyak sekali ya yang berharap adanya sebuah perkembangan, yang berharap akan adanya sebuah pertumbuhan. Kira-kira seperti itu. Karena apa? Karena saya merasakan juga kelihatannya kebutuhan kalian ini juga sangat banyak gitu loh. Juga sangat besar di sini. Dan kalian tidak mau stuck di sini. Gitu loh. Karena saya merasakan ya, gitu loh. Mungkin dulu ataupun kemarin ya kalian sempat terpuruk, sempat banyak hambatan, sempat banyak sendatan. Nah, memasuki bulan Januari ini kelihatannya banyak sekali loh yang adanya semangat ya, yang adanya sebuah pemikiran bagaimana caranya bisa kembali stabil, bagaimana bisa caranya ada kelancaran-kelancaran. Kira-kira seperti itu. Ini yang saya rasakan ya. Jadi sekali lagi banyak ini dari kalian yang adanya sebuah semangat bahwa kalian tidak mau stuck ya, dan bahwa kalian ingin ada sebuah perubahan. Mungkin kalian menginginkan adanya sebuah tabungan ataupun simpanan-simpanan, dan kalian tidak mau istilahnya itu kekurangan, apalagi mungkin untuk bisa menutupi kebutuhan-kebutuhan kalian. Nah, kira-kira seperti itu. Cuman di sini kenapa ya kok muncul petunjuk Three of Swords, 3 pedang menusuk hati. Di sini harus berhati-hati sobat ya, untuk terutama untuk di 7 hari ke depan ya. Di sini kelihatannya apa yang sedang kalian inginkan, seperti yang saya katakan tadi, apa yang sedang kalian cita-citakan, ini kelihatannya akan sedikit ada problem ya, akan sedikit ada masalah di sini. Mungkin ada pengancelan juga bisa, ada ketertundaan juga bisa, sehingga apa? Sehingga nantinya kalian banyak dibuat kecewa di sini, atau dibuat bersedih lah, atau dibuat luka batin ataupun mikir di sini. Kenapa seperti itu ya? Jelas karena harapan kalian kelihatannya tidak sesuai ekspektasi di sini.
adanya kekecewaan dan kesedihan yang saya rasakan. Ini untuk di 7 hari ke depan. Artinya ada perubahan, tetapi perubahannya itu kurang bagus. Adanya sebuah keinginan, tetapi keinginan itu kelihatannya meleset gitu loh. Jadi tidak sesuai yang kalian inginkan, tidak sesuai ekspektasi yang selama ini kalian bayangkan di sini. Kira-kira seperti itu ya. Jadi sekali lagi harap dikontrol ya. Sering saya mengatakan ketika ada keterpurukan masalah keuangan, harap dikontrol masalah pemasukan dan pengeluaran. Jangan lebih besar pengeluaran dulu daripada pemasukan untuk minggu-minggu ini ataupun sampai 7 hari ke depan. Jadi ketika memang kalian mau mengeluarkan sebuah keuangan, ya utamakan yang paling penting dulu, jangan keinginan di sini. Biar kalian tidak dibikin bertambah pusing. Nah, gitu loh. Semoga bisa difahami ya. Jadi jelas untuk masalah keuangan ya harap dikontrol karena mungkin akan ada perubahan dan perubahannya itu akan kurang baik. Kira-kira seperti itu. Ya, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ya. Oke ya. Untuk asmara dulu ya, memasuki bulan Januari, ya ingat ya, ini semua bersifat general ya. Jadi ini semua tarikannya umum ya, tidak ada yang namanya zodiak di sini. Kira-kira seperti itu. Untuk urusan asmara ya di sini, setelah saya deteksi secara penerawangan, insya Allah asmara kalian apa ya akan sedikit ada perubahannya di sini. Yang dimana mungkin yang stabil ini waspada ya, akan sedikit banyak hambatan, akan sedikit banyak halangan. Tapi jangan khawatir ya, karena kalian masih dikonfirmasi oleh petunjuk desain. Artinya apa? Artinya di sini bisa saja sebagian dari kalian ya, ini kelihatannya akan ada keberuntungan. Itu pun ingat, itu pun kembali lagi sering saya mengatakan kembali lagi sama aura kalian. Ketika aura kalian bagus di sini, insya Allah yang bermasalah akan mendapatkan sebuah desain. Artinya akan ada perubahan di situ. Kira-kira seperti itu ya. Terus lanjut di masalah pekerjaan ataupun karir ya. Setelah saya deteksi secara penerawangan ya, untuk di 7 hari ke depan, apakah ada perubahan yang baik ataupun tidak ya situasinya untuk saat ini. Ini kalau untuk pekerjaan sih saya rasa tidak ada masalah ya. Gitu. Ini ingat ya, ini berlaku untuk komunitas terbesar lah. Rata-rata seperti itu. Ya. Katanya justru saya mendapatkan petunjuk akan ada hal-hal bagus, akan ada sebuah harapan yang mungkin akan bisa kalian capai, yang mungkin akan bisa kalian harapkan. Kira-kira seperti itu. Hanya saja dipesankan ya apapun itu kalian harus lebih waspada lagi. Meskipun saya tadi mendapatkan petunjuk, ya masih cukup aman lah, masih cukup lancar. Beda sama asmara. Kalau di asmara sekali lagi, kalau saya persentasekan ya di sini, ini kelihatannya 70% akan ada sebuah masalah asmara kalian ya, akan ada konflik di sini. Nah, sisanya yang 30% insya Allah di sini akan ada perubahan yang baik. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi tetap ya kembali lagi sama aura kalian. Ketika aura kalian baik, ya kalian masih diuntungkan di sini. Karena apa? Karena persentase terbesar ini menggambarkan bahwa nanti di 7 sampai di 7 hari ke depan ini bakal banyak sebuah konflik yang kalian rasakan. Ini untuk asmara. Nah, kalau untuk di pekerjaan ini saya rasakan insya Allah bisa dikatakan ya 99% lah di sini. Kalian akan aman ya. Bahkan mungkin akan ada beberapa kejutan yang membuat kalian senang, yang membuat kalian bahagia. Kenapa seperti itu? Ya karena nanti akan sesuai ekspektasi kalian gitu loh. Akan sesuai apa yang selama ini kalian inginkan. Itu akan bisa kena entah target apapun itu, entah kalian yang mempunyai impian harapan apapun itu, entah keberhasilan kesuksesan apa nantinya yang akan kalian rasakan di sini.
Kira-kira seperti itu. Jadi masih cukup aman ya. Ini kelihatannya kalian akan ada perubahan yang baik ya, 99,9% lah. Ini akan kalian rasakan. Hal-hal dalam kebaikan di seputar pekerjaan ataupun karir. Ya syukur-syukur memang betul-betul ada perubahan sobat. Ada peningkatan, ada perkembangan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Lanjut di masalah keuangan atau rezeki ya, setelah saya deteksi cara penerawangan ya, sampai di 7 hari ke depan ya. Di sini apakah ada perubahan yang baik situasi kalian, kondisi kalian untuk saat ini? Ini kalau saya rasakan sih ya masih dibilang 60% ya. 60% artinya 60% ini kelihatannya keuangan kalian ini banyak yang kacau di sini. Gitu. Banyaknya hambatan, banyaknya sendatan. 60% lah. Cuman yang 40% insya Allah akan ada perubahan baik, akan ada perubahan bagus karena kalian tetap masih didukung sama kartu desan. Insya Allah akan ada perubahan. Cuman tetap kembali ya, apapun itu sering saya mengatakan aura adalah salah satu faktor ya yang bisa menentukan kita menjalani hidup ini ya, banyak enaknya atau tidak enaknya itu salah satunya tergantung dari itu tadi, masalah aura kita sobat. Kan kemarin-kemarin sudah saya jelaskan kalau aura terbuka itu seperti apa hasilnya, kalau aura kita tertutup itu seperti apa yang akan kita rasakan, itu kan sudah. Nah, kira-kira seperti itu ya. Cuman harap waspada ya, kelihatannya untuk asmara ini banyak yang tertembak ya kali ini sampai di 7 hari ke depan ini banyak yang tertembak di asmara sama di keuangan seperti itu. Apakah di faktor pekerjaan ataupun karir tidak ada yang tertembak? Ada, cuman saya persentasekan, saya kategorikan kecil lah, kan seperti itu. Jadi tidak terlalu dominan. Nah, yang terlalu dominan itu apa? Ya di masalah asmara sama keuangan. Ini jelas. Entah siapapun kalian, yang jelas asmara kalian ada penutupan aura, ada orang toksik yang mengirimkan black magic, yang menembakkan black magic sehingga kacau asmara kalian. Sama di keuangan juga begitu. Ada yang mengirimkan black magic ataupun kalian tertembak ya dari orang-orang toksik sehingga apa? Sehingga itu mempengaruhi faktor keuangan kalian yang tadinya lancar, yang tadinya stabil tiba-tiba ada penurunan, yang mungkin tadinya dijanjikan keuangan tiba-tiba nanti meleset, kan kira-kira seperti itu. Karena prosentasenya jelas 60% akan ada perubahan yang buruk, cuman 40% aja akan ada perubahan yang baik. Artinya akan bisa didatangi rezeki ataupun akan bisa kalian mendapatkan sebuah kerezekian di sini. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ingat ya, sekali lagi sobat ya, ketiga faktor yang sudah saya sampaikan, ingat ya, ini semua bersifat general reading. Nggak tahu ini tadi energinya siapa yang ketarik, yang jelas banyak sekali yang masuk gitu. Jadi harap disikapi dengan bijak, ya harap diresonetkan sendiri-sendiri. Karena apa? Karena setiap readingan apapun itu ya, ketika ada kata-kata bersifat general reading, ya sekali lagi harus disikapi dengan bijak karena tidak selalu tepat gitu loh. Cuman tetap saya dalam prinsip saya tetap kalau di channel ruang batin saya akan mengusahakan itu tepat, entah nanti hasilnya baik ataupun hasilnya kurang baik, itu saya berusaha untuk bisa tepat agar apa? Ketika memang baik ya syukuri gitu loh, aminkan, klaim energi positifnya meskipun belum kalian rasakan karena ucapan adalah doa, kan seperti itu. Nah, ketika ada sebuah informasi yang buruk, yang kurang baik, tujuannya apa? Ya agar kalian lebih waspada sobat gitu. Lebih waspada, jadi dalam menyikapi sesuatu itu tidak gerusa-gerusu gitu loh. Harus dipikirkan matang-matang dan yang paling penting agar kalian itu lekas bergerak, lekas kembali sadar ya, dan cepat untuk bisa memperbaiki agar apa? Agar energi negatif itu tidak semakin mengakar. Nah, gitu loh. Kalau energi negatif kita semakin mengakar, ya sama saja nanti. Apapun yang kita harapkan itu akan mental, sobat. Nah, pasti itu akan mental gitu loh. Karena setiap terkabulnya doa ataupun apapun itu tergantung dari energi kita. Kalau energi kita terpancarkan energi positif yang paling kuat, ya insya Allah akan bagus semuanya. Tapi kalau energi kita terpancar yang negatif lebih kuat, kita berdoa pun itu terkadang mental. Nah, seperti itu ya. Makanya salah satu faktor ya itu tadi terbantukan aura, biar apa? Ada suatu energi yang positif, aura kita
terbuka, nah, di situ akan ada hal-hal bagus. Kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi untuk semua sahabat di Cenderung Batin, sekali lagi ya, percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Nah, sering saya mengatakan ketika kalian masih bingung, yang dalam arti gini, informasi yang diberikan Mas Dani ini untuk siapa? Untuk saya ataupun untuk yang lain. Nah, ketika kalian biar tidak bingung ya silakan gitu loh, konsultasi secara pribadi. Biar saya mengetahui nama kalian, maka kalian yang konsultasi akan dapat kejelasan, dapat jawaban yang tepat, yang akurat. Ketika memang ada kesulitan, entah berat entah ringan, saya akan memberikan solusi ataupun saran terbaik sampai ketemu titik terangnya. Apalagi ketika ada penutupan aura, pasti akan saya bantu untuk membukanya biar lekas selesai, biar kehidupan langkah ke depannya tertata. Nah, gitu. Biar tidak semakin terpuruk, biar tidak semakin ada kesialan. Karena kan jelas sobat, nasib seseorang tidak akan bisa berubah secara otomatis ya. Kalau orangnya sendiri tidak mau berjuang keras, terutama tetap ada 3 poin. 1, pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 3, tetap ikhtiar, tanya orang-orang di bidangnya ketika kita sudah tidak mampu menyikapi masalah kita gitu loh. Biar ada solusi di situ. Nah, dan yang poin ketiga, ya perjuangkan. Tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah. Ketika itu sudah kalian jalankan semua, kunci terakhir apa? Ya sudah, kita pasrah, kita yakin bahwa nasib pasti akan berubah karena kita sudah berjuang untuk mengubah nasib itu sendiri. Nah, ketika kalian ingin berubah nasib tapi kalian tidak ada usaha, apalagi tidak menjalankan ketiga poin itu akan sulit. Selamanya kalian akan terpuruk. Itu sudah saya pastikan, selamanya akan terpuruk karena sudah banyak sekali yang seperti itu. Gitu loh. Kira-kira seperti itu ya. Oke, untuk semua sahabat di channel Ruang Batin, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Tetap saya memberi support sama kalian ya. Apapun itu, semoga kalian tetap semangat dan apapun itu, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.